Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadansyah, NIM 1910211099, mahasiswa FK UPN Veteran Jakarta. Dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai suatu kasus dalam rangka memenuhi kebutuhan tugas dalam asistensi lab activity patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke, baik, langsung saja dibahas ke kasusnya di next slide, di mana di sini yaitu kasus 6 yang akan dibahas. Di sini untuk kasus yang pertama itu untuk soalnya, di sini ada seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan utama berupa nyeri saat buang air kecil disertai dengan darah yang dirasakan sejak 6 bulan yang lalu. Nah, ternyata keluhan disertai dengan nyeri pinggang yang juga dirasakan sejak 1 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal dan rectal tissue prostat juga dalam batas normal. Hasil pemeriksaan penunjang laboratorium darah rutin juga dalam batas normal, sedangkan hasil urinalisa didapatkan warna kuning keruh, berat jenis dari urin 1020, ditemukan adanya protein namun tidak ada glukosa. Ternyata leukositnya itu 10-15 per lapang pandang, dan eritrositnya itu 6-8 per luas pandang. Dan di sini juga ditemukan adanya nitrit yang positif dan bakteri yang positif. Pada pemeriksaan sistoskopi didapatkan adanya massa dengan diameter 3 cm dan memiliki tangkai. Kemudian, pada saat dilakukan pemeriksaan mikroskopik patologi anatomi, ditemukan adanya massa yang tersusun atas sel yang berlapis-lapis. Di sini lebih dari 7 lapis, dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat berserbuk sel radang, dan adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, apakah diagnosis paling tepat untuk pasien tersebut? Oke, di sini dari soal yang sudah tertera, ada beberapa pertanyaan yang diajukan, di mana pertanyaan yang pertama yaitu apa diagnosis dari kasus tersebut. Lalu di sini ada pertanyaan kedua, bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut. Di sini yang ketiga, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, dari manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, dan prognosis. Dan yang terakhir, bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik dari kelainan tersebut. Mulai saja langsung ke pertanyaan pertama, yaitu apa diagnosis dari kasus tersebut. Nah, sebelumnya kita akan melakukan anamnesis dulu nih, di mana di sini datang pasien usia 40 tahun sesuai dengan kasus tadi, dengan keluhan utamanya itu ternyata nyeri saat buang air kecil disertai darah sejak 6 bulan yang lalu, di mana di sini mengindikasikan adanya kelainan sistem urologi dari pasien seperti itu, karena adanya nyeri saat buang air kecil. Lalu untuk riwayat penyakit sekarangnya, ternyata pasien ini nyeri pinggang yang dirasakan sejak 1 tahun yang lalu, di mana yang kita tahu biasanya nyeri pinggang itu apabila dikaitkan oleh kelainan urologis itu tuh biasanya adanya kelainan pada ginjal seperti itu. Maka dari itu, untuk hipotesisnya ini kemungkinan pasien ini mengalami adanya kelainan pada genitourinaria seperti itu, mungkin pada ginjal, ureter, atau buli, atau juga pada uretra dari pasien. Untuk dapat penegakan, maka kita akan melakukan pemeriksaan, di mana di sini pemeriksaan yang dilakukan untuk pertamanya itu ada pemeriksaan fisik, di mana ternyata pemeriksaan fisiknya ini dalam batas normal dan rectal tissue-nya juga prostat dalam batas normal. Nah, hal ini melemahkan bahwa mungkin yang terjadi pada pasien ini bukan disebabkan oleh adanya kelainan pada prostat, seperti BPH atau karsinoma, seperti itu. Nah, maka dari itu untuk dapat menegakkan suatu diagnosis, maka dilakukan pemeriksaan penunjang. Di sini pemeriksaan penunjangnya itu ternyata lab darah rutinnya juga normal. Selanjutnya dilakukan urinalisa, di mana di sini ditemukan adanya warna urin yang kuning keruh, berat jenis 1020, itu normal. Lalu adanya proteinuria dan tidak adanya glukosa. Di sini ternyata ada peningkatan leukosit dan eritrosit, adanya leukosituria dan hematuria seperti itu. Dan di sini juga adanya nitrit yang positif dan ditemukan adanya bakteri, di mana di sini mengindikasikan bahwa pasien ini kemungkinan terjadi adanya infeksi saluran kemih seperti itu. Nah, selanjutnya dilakukan sistoskopi, ternyata ditemukan adanya massa diameter 3 cm dan bertangkai. Di sini menguatkan bahwa kemungkinan adanya tumor yang terjadi pada vesika urinaria pada pasien seperti itu. Nah, lalu maka selanjutnya dilakukan biopsi nih. Ternyata ketika dilakukan biopsi ditemukan adanya massa yang tersusun atas sel-sel berlapis, dan itu lebih dari 7 lapis dengan inti hiperkromatik, tidak tampak mitosis, jaringan ikat berserbukan sel radang, dan ternyata adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, dari hasil pemeriksaan penunjang ini, maka dapat menegakkan nih, ternyata pasien ini mengalami adanya keganasan yang ditemukan pada vesika urinaria pasien. Maka dari itu, diagnosis dari kasus ini adalah
Karsinoma sel transisional vesika urinaria, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, bagaimana nih terjadinya patogenesis dan patofisiologi pada kelainan tersebut, yaitu pada CL bladder. Di mana di sini patogenesisnya, jadi di sini sebenarnya ada dua bagan. Sebenarnya bagan ini sama aja dari yang kiri sama yang kanan. Mungkin akan saya bahas dulu mengenai yang kiri ya, di mana di sini seperti yang kita tahu bahwa awalnya itu orotelium atau sel epitel di transitional vesica urinaria itu normal nih. Tapi adanya faktor psikoetiologi seperti adanya zat karsinogen, seperti adanya chronic inflammation gitu, itu akan mengubah sel-sel epitel yang tadinya dia normal, maka akan berubah nih. Di sini akan terjadi perubahan sel-sel yang normal dan berubah gitu. Di mana perubahan itu ada dua tipenya. Ada yang pertama tipe hyperplasia, ada juga ada yang tipe flat dysplasia gitu. Nah, apa sih yang membedakan? Biasanya hyperplasia ini ditemukan adanya mutasi dari FGFR3 atau fibroblast growth factor reseptor 3 gitu. Ada juga di sini mutasi dari telomerase reverse transkriptase gitu, di mana di sini akan menyebabkan adanya hiperplasia. Biasanya itu dia manifestasinya itu low grade papillary tumor. Nah, sementara kalau misalkan flat dysplasia itu disebabkan adanya perubahan dari P53 seperti yang kita tahu ya bahwa P53 ini kan dia merupakan suatu tumor suppressor gitu. Jadi ketika dia ini mengalami mutasi, maka akan terjadi proliferasi sel yang akan berlebih gitu, sehingga akan menyebabkan hyperplasia atau dysplasia gitu. Nah, sekarang kita ke tabel yang kanan nih atau ke bagian yang kanan. Nah, tadi FGFR 3 itu menyebabkan urothelial hyperplasia, sementara kalau misalkan P53 itu dia menyebabkan urothelial dysplasia gitu, di mana di sini akan menyebabkan tumor yang lebih parah gitu. Dapat menyebabkan high grade tumor. Nanti high grade tumor ini dia ini kalau misalkan tidak ditangani atau tidak terlalu ketahuan gitu ya di awal-awal, di fase awal itu kan menjadi invasif karsinoma gitu, dan nanti invasif karsinoma ini ketika ada CDKN2A-nya itu loss atau gen ininya dia akan host itu akan menyebabkan bahkan bisa menjadi metastasis gitu, bahkan keluar dari psikoneria. Nah, selanjutnya untuk patofisiologinya sendiri tadi kita udah bahas nih mengenai urothelial karsinoma. Tadi dia ada dua jalur, ada jalur dari papiler, ada juga jalur dari lesi datar. Di mana tadi kalau misalnya papiler itu diinduksi oleh adanya hyperplasia, yaitu proliferasi sel yang berlebih. Nanti manifestasinya itu adanya low grade karsinoma. Sementara kalau misalkan displasia itu dia ini perubahan morfologi sel nih. Misalkan dia tadinya dia ini merupakan sel transisional, dia akan berubah menjadi misalkan sel kolumner gitu atau sel pipih gitu, karena dia ini displasia. Nanti displasia ini akan menyebabkan ada dua nih, ini bisa ke karsinoma in situ atau bisa ke high grade karsinoma gitu. Di mana di sini ketika gen CDKN2A-nya loss, maka akan menyebabkan adanya invasif karsinoma gitu. Dan ketika di sini adanya gen RBI dan PTEN-nya itu juga loss, maka akan berpotensi metastasis gitu. Nah, ketika bermetastasis, maka dia sel-sel kanker ini akan keluar nih dari vesika urinaria dan akan menuju ke daerah tulang di retroperitoneal gitu, sehingga akan adanya manifestasi klinis nyeri pinggang gitu. Nah, balik lagi nih ke atas. Jadi, ketika pasien ini mengalami urothelial carcinoma, maka akan menginfiltrasi saluran-saluran kemih gitu. Nah, ketika adanya infiltrasi ke secara meluas gitu atau secara besar, maka akan menyebabkan gejala-gejala iritasi di vesika urinaria gitu, sehingga akan menyebabkan adanya nyeri di suprasimfisis atau suprapubis gitu. Nah, di sini juga ketika pasien ini adanya lapisan mukosa yang dia ini ruptur, maka akan menyebabkan adanya lesi gitu. Nah, ketika adanya lesi ini, maka pembuluh darah di sekitar itu akan ruptur dan akan menyebabkan dia ini pembuluh darah itu masuk ke dalam vesika urinaria, sehingga nanti ada manifestasi klinis berupa hematuria atau kencingnya itu berdarah seperti itu ya. Nah, lanjut nih, gejala lanjutnya itu ketika adanya karsinoma di dalam vesika urinaria itu akan menyebabkan adanya obstruksi saluran kemih gitu. Ini akan menyebabkan gangguan aliran urin, nanti akan menyebabkan adanya nyeri pinggang. Kenapa? Karena ketika adanya obstruksi, maka aliran urin ini terhambat nih. Ketika terhambat, dia ini nanti akan tersumbat. Jadi ginjal itu dan uretra itu akan menyebabkan adanya hidronefrosis gitu. Makanya nanti akan mengganggu ginjalnya juga nih, akan terjadi manifestasi nyeri di pinggang. Lanjut, tadi patofisiologi udah, maka kita akan ke soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga ini adanya kita harus menjelaskan nih mengenai clinical science dari kasus ini, yaitu mengenai bladder carcinoma. Nah, yang pertama kita mulai dari mungkin kita mulai dari definisinya, dari intro dulu nih. Sebenarnya apa sih bladder carcinoma itu? Jadi mungkin secara definisi sudah jelas ya bahwa
definisi dari bladder carcinoma itu yaitu keganasaan yang terjadi di sel epitel transisional vesicariunaria gitu, di mana epidemiologi sendiri ternyata bladder cancer ini dia ini the second most common urological malignancy gitu. Artinya malignansi yang terjadi di bidang-bidang urologi ternyata keduanya itu yang paling sering ternyata itu terjadi di bladder cancer gitu. Makanya sini mungkin concern juga ya karena dia ini ternyata paling sering gitu, paling sering kedua, dan di sini juga ternyata dia ini responsible for 5% of all cancer related deaths. Artinya jadi 5% dari kematian-kematian yang disebabkan oleh kanker itu 5% itu karena adanya CA bladder atau carcinoma bladder seperti itu. Nah, di mana sini kita lanjut nih ke gradingnya. Di sini gradingnya itu dimulai dari TIS atau TA, di mana TIS ini dia ini masih di mukosa, atau kalau misalkan TA ini dia dia ini di mukosa, namun dia ini sudah lebih berpapiler gitu. Dia ini sudah dapat raba, di mana di sini kalau misalkan menurut TNM dia ini masuk ke grade 1 gitu. Sementara kalau misalkan T1 itu dia sudah menginvasi ke lamina propria. Kalau misalkan T2A dia ini sudah menginvasi sampai ke inner muscle. Kalau misalkan T2B dia ini sudah menginvasi sampai ke inner muscle dan outer muscle gitu. Dan di sini T1, T2A dan T2B ini dia masuk ke grade 2 seperti itu. Jadi dia ini sudah lebih menginvasi ke jaringan-jaringan yang lebih dalam sampai ke muskulusnya dari vesicariunaria gitu. Sementara kalau misalkan grade 3 dia ini sudah ke perivesical tissue. Jadi dia ini sudah lebih keluar nih. Dia udah keluar dari muscle lalu mungkin ke tunica adventitia gitu. Jadi sudah keluar banget. Jadi dia ini sudah diklasifikasikan ke grade 3. Sementara kalau misalkan dia ini sudah menginvasi ke jaringan-jaringan atau organ-organ sekitar, itu tuh dia sudah bermetastasis gitu. Berarti contohnya dia sudah ke prostat atau sudah ke saluran pencernaan mungkin di sekitar dari vesicariunaria, dia itu tuh sudah ke grade yang lebih parah, grade 4. Itu dia sudah bermetastasis seperti itu. Dimana biasanya itu kalau misalkan grade 1 dia itu masuk ke PUNLMP, sementara kalau misalkan grade 2 dan dia itu sudah masuk ke low grade, sementara kalau misalkan grade 3 dia sudah masuk ke high grade seperti itu. Nah, lanjut. Nah, jadi mungkin kita penasaran nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan karsinoma bladder ini terjadi? Makanya kita harus tahu nih kira-kira etiologi dan faktor risiko apa saja yang dapat menyebabkan pasien ini mengalami karsinoma bladder seperti itu. Di mana yang pertama nih kita lihat adanya chronic inflammation. Chronic inflammation ini kita bisa dapatkan dari misalkan pasien ini mengalami urinary tractus infection yang sudah rekuren atau sudah lama gitu. Makanya nanti akan terjadi chronic inflammation. Nah, chronic inflammation ini nanti akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan sel epitel di vesicariunaria gitu, sehingga akan menyebabkan tadi terjadinya perubahan fungsi epitel, maka akan terjadi displasia hiperplasia, maka akan menyebabkan adanya keganasan. Nah, chronic inflammation juga dapat terjadi dari lifestyle pasien yang dia ini sering merokok gitu ya. Jadi merokok ini sudah seperti kita tahu ya, dia ini merupakan penyebab besar gitu dari kanker-kanker yang berada di tubuh, salah satunya di karsinoma bladder. Lalu di sini ada juga medication. Medication itu contohnya ada cyclophosphamide gitu. Cyclophosphamide ini merupakan obat dia ini kemoterapi gitu ya. Jadi bahkan kemoterapi pun dia ini bisa menyebabkan sistisis, di mana nanti akan menginduksi mutasi dari P53 sehingga akan menyebabkan urothelial carcinoma gitu. Nah, terus selanjutnya ada juga nih extend atau pemakaian kateter yang terlalu lama gitu. Ketika dia ini memakai kateter yang terlalu lama, maka akan terjadi iritasi yang kronik gitu, sehingga nanti akan menyebabkan epitel-epitel itu akan hyperplasia dan akan menyebabkan pengembangan atau perkembangan dari sel-sel kanker gitu, karena nanti sel-sel itu akan menyebabkan produksi nitrit oksida yang terus-menerus gitu. Dan di sini juga ada penyebab-penyebab lain seperti adanya skistosomiasis, di mana skistosomiasis ini itu akan menyebabkan kronik iritasi yang akan mempromosi sel-sel itu untuk hyperplasia dan akan memperkembangkan sel-sel kanker gitu. Dan di sini ada occupational risk factor atau pasien-pasien yang biasanya dia ini kerjanya di pekerjaan yang dia ini menyebabkan exposure dari zat-zat kimia gitu. Seperti adanya di sini ada dye, rubber, leather, dan aluminium gitu. Contohnya ada juga arsenik di air-air gitu. Itu juga akan menyebabkan nanti pasien ini mengalami urothelial carcinoma seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kira-kira simptomnya apa aja sih? Pastinya yang pertama itu akan adanya hematuria gitu atau blood in urine. Nah, lalu adanya rasa sakit dan terbakar ketika pasien ini mengalami urinasi atau BAK atau buang air kecil. Lalu ada perubahan habit atau perubahan
pola dari mixi, lalu adanya sakit atau nyeri di pelvic, lower back, atau di abdominal. Lalu adanya juga nih, mungkin ini gejala kanker pada umumnya. Pastinya pasien ini akan mengalami lemah, malaise, lalu juga adanya pengurangan berat badan gitu. Itu juga merupakan gejala umum dari pasien ini ketika mengalami adanya keganasan gitu. Oke, lanjut. Mungkin sudah jelas juga mengenai simptomsnya. Untuk komplikasinya itu apa aja sih? Komplikasinya tentunya nih, ketika pasien ini mengalami hematuria, gross hematuria yang berlebih gitu, nanti akan menyebabkan perdarahan, maka akan menyebabkan anemia gitu. Karena darah pasien itu terus-terus keluar lewat vesikaluria, lewat urin, maka lama-kelamaan darah di dalam tubuh itu akan mengalami anemia gitu. Nah, selanjutnya juga akan menyebabkan sistitis atau adanya inflamasi di vesikaluria gitu. Nah, selanjutnya tentunya adanya hidronefrosis dan hidroureter. Hal ini kan kenapa? Karena terjadi karena ketika pasien ini mengalami CA bladder, maka akan mengobstruksi gitu, obstruksi urinnya. Di sini akan terjadi urine retention juga, sehingga nanti urin yang ada di ginjal dan ureter itu akan obstruksi, akan dia ini terhambat gitu. Makanya nanti lama-lama berkumpul akan terjadinya hidronefrosis seperti itu. Itu juga bisa di hidroureternya. Nah, selanjutnya karsinoma ini dapat menyebabkan fistula. Fistula itu jadi adanya saluran itu harusnya nggak ada gitu di kondisi fisiologisnya. Jadi saluran ini dapat terbentuk nih, bisa misalkan adanya fistula ani. Jadi lama kelamaan adanya kanker ini akan menyebabkan adanya fistula ani, saluran di di anusnya gitu, atau di analnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan juga adanya konstipasi, diare, atau acute intestinal obstruction gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa vesika urinaria itu dia ini sangat dekat gitu dengan traktus digesteriya. Nah, untuk prognosis sendiri, mungkin kita bisa lihat ya bahwa seperti yang kita sudah tahu ya, bahwa kanker pada umumnya ini apabila dia ini stadiumnya masih awal atau stage-nya masih awal, itu survival itu masih tinggi banget. Dimana di sini untuk karsinoma bladder sendiri itu stage 1-nya itu dia ini masih di angka 90 ke atas gitu. Sementara semakin naik stadium itu semakin rendah. Nah, di sini stage 4-nya itu ternyata survival rate-nya itu cuma 70% di pria dan 15% di wanita gitu. Jadi semakin stage-nya itu stadiumnya tinggi, maka survival rate itu semakin rendah gitu. Itu prognosisnya. Jadi kalau misalkan pasien ini ditemukan stage-nya 4, maka kita harus dengan cepat nih melakukan terapi dengan tepat dan benar agar kita dapat meningkatkan survival rates-nya gitu. Walaupun sudah kita tahu survival rates-nya itu lebih rendah gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana gambar makroskopik dan mikroskopik dari kelainan. Untuk makroskopiknya ini bisa kita lihat nih dari gambarnya, jaringan tumornya itu kecil dan rapuh, lalu ada juga massa di dinding lateral vesicularia nih. Lalu adanya dinding view yang hypertrophy nih, karena normal ini bisa dilihat nih, pointernya ini normal. Nah, ini hypertrophy nih, karena di sini ada jaringan-jaringan kanker atau karsinoma, adanya juga tumbuh eksofitik dan juga pola-pola papiler. Nah, untuk mikroskopiknya sendiri, bisa kita lihat nih di sini nih, tampak massa tumor yang terdiri dari sel-sel intertransisional gitu. Nah, ternyata tampak tumor papilernya ini berlapis-lapis, lebih dari 7 lapis nih, bisa kita lihat di sini nih. Ini kan mukosa nih, ini bisa kita lihat nih, ini lapisannya itu biasanya lebih dari 7 lapis gitu, karena dia ini terus-terus berproliferasi. Nah, di sini juga ditemukan nih intinya hiperkromatik, karena di sini bisa kita lihat di hapusan HE-nya nih, dia ini lebih hyperkromatik gitu, atau lebih ungu gitu, karena ini hiperkromatik, lalu tidak tampak mitosis, lalu adanya jaringan ikat berserbukan sel radang, dan juga adanya pembuluh darah seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah memperhatikan. Di sini ada referensinya dari dasar-dasar urologi yang ditulis oleh Purnomo, dan ada juga jurnal dari expert Revlin Immunol, yaitu mengenai immunological basis in the pathogenesis and treatment of bladder cancer yang ditulis oleh Thompson et al. Seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.